Di rumah sering nggak ada pemandangan gini, anak bengong sendiri gitu? Suka nggak Bu anak-anak? Aku enggak. Pernah nggak memperhatikan? Nggak pernah ya? Kalau Mbak Ayu tiga jagoan ya? Iya, cowok semua main semua bertiga. Main terus, iya. Jadi dia udah membentuk tim tuh bertiga tuh, ya. Nah, atau mungkin begini, apakah ada di antara ibu-ibu sekalian melihat anak umurnya yang mulai SD ke atas, misalnya kelas 5 ke atas deh, SMP, SD dan SMP, pernah sebentar kayak gini nih, sendiri, seperti ini, pernah nggak? Kalau dia pernah, atau mungkin gini, pernah nggak ibu-ibu lihat anak kita tiba-tiba diem, nggak ngapa-ngapain? Iya. Dalam 4 minggu ini, sering atau sekali-sekali? Sekali-sekali. Kalau dia udah bingung dengan apa yang mau dia perbuat. Iya. Dia udah bete, udah Iya. Apa yang ibu-ibu lakukan pada saat melihat anak ibu seperti itu waktu itu? Apa ibu lakukan yang sudah dilakukan? Saya ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Terus apa lagi? Nanya. Ajak masak. Iya. Mau lapar atau ada sesuatu yang mau snack kayaknya coklat atau apa? Aduh, luar biasa ibu-ibu, hebatnya ibu-ibu teladan banget. Padahal untuk kita manusia Bu, iya, dan untuk anak-anak biarkan dia bengong sekali-sekali. Jangan diperhatikan mau makan apa, kamu bosen ya mau main, entar dulu. Jadi dalam kondisi sekarang ini Bapak Ibu-ibu sekalian, kasih kesempatan kalau anak mau bengong, ngelamun, dia diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Ya, oke. Sekarang boleh nggak? Ini saya tutup dulu ya. Saya mau lihat ibu-ibu, tolong diperlihatkan ke saya di video. Gerakan anak-anak itu pada saat bengong yang ibu-ibu ketahui kayak apa sih posisinya? Apa dia begini? Sorry ya, saya meragakan. Atau dia begini, bengong gitu ya, matanya kosong. Atau dia gini. Boleh nggak diperagakan sehingga saya bisa lihat? Yang pernah ibu-ibu lihat? Gini. Adek kalau gua kamu gimana nih? Nah, gitu ya. Berpangku tangan begini ya. Berpangku tangan. Iya. Ya. Oke, begitu ya, Bu Susi, ke belakang. Ya. Dalam kondisi momen seperti itu, ibu-ibu sekalian, berikan waktu dan ruang bagi mereka untuk bisa menikmati kebengongannya itu. Ya. Kenapa kok dia bengong? Tahu nggak, Bu, kenapa dia bengong? Kalau dia bengongnya sering ya, Ibu harus waspada, ini anak yang ciri khas intrapersonalnya ke dalam itu kuat banget. Jadi dia senang, semakin dia sering bengong, habis bengong terus dia gembira, pola ini Ibu sadari atau tidak, kelihatan atau tidak, berarti dia cerdas gitu loh. Jadi kadang-kadang langsung, aduh dia lapar ya, dia nggak ngomong ya, itu kata siapa? Berarti yang nggak sadar mesti melakukan hal tertentu, itu anak yang lagi bengong apa kita, Bu? Yang nggak tahu mesti ngapain, itu anak apa kita? Siapa coba? Ini kita jangan-jangan. Iya, kita orang tua yang mengasuh. Jadi, karena apa? Kita nggak mau anak kita kelaparan. Ya nggak? Kita nggak mau anak kita sedih dan bosan. Bu, bengong itu nikmat loh, ngelamun itu enak loh gitu ya. Itu kan sama kayak meditasi. Tahu nggak Ibu apa yang terjadi pada saat dia bengong? Anak dia begini tadi ya, atau dia begini gitu kan. Itu menunjukkan ada proses cerna di otaknya. Itu ciri khas anak yang cerdasnya mulai tinggi tuh. Jadi bukan saya bilang berarti Bu suruh deh sering-sering anaknya bengong, ya enggak juga lah gitu ya. Itu akan timbul dorongan dengan sendirinya dari si anak gitu. Jadi kalau misalnya dia memang lagi, kata Ibu tadi dia bosan, sebenarnya bukan bosan Bu, dia lagi ngerem, lagi berhenti sebentar, lagi pause kepalanya. Lagi pause. Iya, lagi pause ya, PAUSE. Di buku saya ada tuh, kalau Ibu nanti download linknya, ada bukunya, itu ada tentang pause. Pause tuh diam sejenak, gitu. Ya. Kenapa harus diam sejenak? Di dalam otak Bu, jika otak kita tuh nggak berhenti selama kita jaga di gelombang beta, ini gelombang beta nih ya, kita sadar sepenuhnya, itu akan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan secara logika, itu bisa nggak jalan, gitu loh. Nah itu saya seringkali untuk mengungkapkan hal ini,
sering banget orang-orang misalnya gini, kamu jalan ya ke ujung sana, ayo kita main sepeda yuk. Kemana? Ke sana. Ya udah ngikut aja. Malah di sananya tuh berapa jauh, berapa kilometer, terus titik ujungnya tuh ada di mana? Nggak pernah ditanyain. Ngikut aja udah gitu. Nah itu yang terjadi pada otak kita, Bu. Ibu langsung nanya kan, kamu kenapa lapar? Kamu kenapa sakit? Itu udah otomatis, Bu. Saya bukan bilang berarti saya ibu yang salah dong. Oh gitu, Bu. Saya kan merawat anak. Iya benar. Tapi anak juga membutuhkan kesempatan untuk menaikkan apa yang dia punya di dalam pikirannya. Nah itu nggak ada cara lain dengan pause diam itu tadi. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua, ibu-ibu selama ini pernah nggak kayak anak kayak gitu bengong gitu diam? Bukan bengong sesuatu yang nggak tahu mesti ngapain, ya diam aja gitu, pause. Pernah nggak, Bu? Pernah. Ya? Nah, momennya kapan kira-kira? Jam-jam berapa kalau ibu ingat? Pagi Bangun tidur. Pagi bangun tidur. Mbak Ayu setelah sholat atau mungkin bangun tidur mau ngapa-ngapain atau pas sebelum sholat? Pagi setelah sholat. Biasanya kalau mau olahraga kan sekarang kita jadi olahraga tuh. Kalau mau olahraga dia biasa bengong dulu. Ya, itu. Nah itu udah bagus banget ya. Betul. Ya. Jadi selama sepanjang hari saya menyarankan sebelum kita start melakukan kegiatan rutin dalam kondisi sekarang, karena ruang gerak kita cuma di dalam rumah nih Bu, depan belakang, kamar tidur keluar, ruang makan, ruang apa lagi? Kalau sekarang rumahnya banyak yang rumahnya kecil-kecil ya situ-situ aja gitu. Rumah saya juga kecil, cuma 90-100 meter ya, tapi kok saya betah-betah aja gitu ya. Memang bosen, sekarang nggak ada orang yang nggak bosen gitu kan. Nah berarti masih perlu nggak kita ngomongin bosan stay at home? Masih perlu nggak? Udah nggak perlu Bu. Sekarang udah masuk minggu kelima kan tadi ya, udah masuk minggu keempat. Cukup untuk membentuk sebuah mindset baru. Ada sesuatu yang change, ada sesuatu yang berubah gitu loh. Dia akan naik. Nanti coba bayangin Bu, pada saat sekolah kayaknya nanti mulainya tuh bulan Juni ya kalau nggak salah. Jadi anak-anak masuknya udah tahun ajaran baru, udah kenaikan kelas kan ya. Memang sedih sih, nggak bisa perpisahan, nggak bisa piknik, field trip, segala macam batal semuanya, ya nggak? Nah itu memang sangat menyedihkan. Ya, kita akan ketemu lagi langsung di tahun ajaran baru. Nah, apa yang harus disiapkan? Kalau saya bilang sih harus cepat menyiapkannya ya, tapi bagaimana mau menyiapkan kalau ibu-ibu sekarang tuh nggak sadar mesti ngapain dari rumah gitu. Nah, berarti bukan berarti ya rumah saya di sini-sini aja Bu, sekolah anak saya di situ-situ aja. Iya, fisik geografisnya sama, tapi psikologisnya udah nggak sama Ibu, sudah beda. Jadi anak-anak yang tadinya nggak pede, dia akan lebih percaya diri. Anak-anak yang tadinya nggak pernah dikasih kesempatan ngomong, dia akan bisa ngomong gitu. Nah kemarin sebelum kita stay at home, sebelum COVID-19 ini ada jadi pandemik ya, kita kan selalu dari pagi tuh nyuruh anak kamu ini ya, makanannya ini ya, seragamnya itu ya, nanti di sekolah gini ya, nanti pulang les gini ya, terus sampai malam terus sampai tidur. Itu udah kayak mesin. Nah sekarang sadar nggak di rumah, kalau ibu-ibu mau menikmati, pakai ini untuk belajar, berkenalan kembali dengan anak-anak, berkenalan kembali dengan pasangan, berkenalan kembali dengan diri sendiri. Inilah saatnya. Kenapa saya bilang mesti berkenalan? Bisa Bu, saya juga udah tahu, saya orangnya tuh kayak gitu. Iya benar. Tapi besok sama nggak? Enggak. Besok nggak akan sama, beda. Coba deh tungguin, samanya kayak apa? Ya, saya juga nggak tahu. Nah ini pertanyaan yang sering diajukan sama kita. Sampai kapan sih corona ini berakhir? Nggak tahu. Terus ngapain? Bertanya kapan coronanya berakhir? Itu bukan urusan kita lagi Bu. Itu urusan yang memimpin negeri dan aturannya. Urusan kita sekarang di dalam keluarga. Memimpin keluarga. Mengasuh keluarga. Itu aja. Jadi jangan dimikir hal-hal lain yang nggak ada hubungannya gitu.